Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Rosa Damayanti dengan NIM 2102030015. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Analisis Kemampuan Problem Solving Siswa SMA dalam memahami konsep kimia melalui penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Baiklah, langsung saja. Kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, susunan, sifat, perubahan, dan energi. Di tingkat sekolah menengah atas atau SMA sendiri, pendidikan kimia memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah dan kompleks yang mendasar. Namun, seperti yang kita ketahui, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep kimia karena konsepnya yang cenderung abstrak. Dan tidak sedikit siswa yang menganggap bahwa pembelajaran kimia itu sulit bahkan sebelum mencobanya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran kimia, karena adanya persepsi bahwa materi tersebut sulit dipahami dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan keterbatasan penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual dalam proses pembelajaran di kelas juga merupakan salah satu yang membuat kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran kimia, serta ketidakmampuan siswa dalam mengaitkan konsep kimia dengan situasi nyata ataupun kontekstual, sehingga sulit bagi mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam memecahkan masalah. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep-konsep kimia. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan problem solving siswa SMA yang belajar dengan media pembelajaran inovatif dengan siswa yang belajar dengan media pembelajaran tradisional. Yang kedua, bagaimana pengaruh media pembelajaran inovatif dan kontekstual terhadap motivasi belajar siswa SMA dalam memahami konsep kimia. Dan yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan problem solving siswa dalam memahami konsep kimia melalui penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan problem solving siswa SMA yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran inovatif terhadap motivasi belajar siswa SMA dalam memahami konsep kimia. Dan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kemampuan problem solving siswa SMA dalam memahami konsep kimia melalui penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Pembatasan masalah. Dalam pembelajaran kimia di sekolah menengah atas atau SMA, seringkali dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan kemampuan problem solving siswa dan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep kimia. Oleh karena itu, dalam rangka memfokuskan penelitian ini, berikut adalah beberapa pembatasan masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup materi. Penelitian ini akan membatasi ruang lingkupnya pada konsep-konsep kimia tertentu yang diajarkan di tingkat SMA. Konsep tersebut meliputi struktur atom, ikatan kimia, reaksi kimia, stoikiometri, dan termokimia. Dengan membatasi ruang lingkup pada materi kimia yang spesifik, penelitian ini dapat lebih fokus pada analisis kemampuan problem solving siswa dalam memahami konsep-konsep kimia yang relevan. Yang kedua yaitu penggunaan media pembelajaran. Fokus utama penelitian ini adalah pada penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual dalam mendukung pembelajaran konsep kimia. Media pembelajaran yang dapat digunakan termasuk simulasi interaktif, video pembelajaran, aplikasi digital, dan sumber belajar online lainnya. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian ini terbatas pada siswa SMA yang merupakan tahap pendidikan yang penting dalam pembentukan pemahaman ilmiah mereka. Siswa SMA memiliki latar belakang dan kemampuan berpikir yang beragam,
Oleh karena itu, penelitian ini akan memperhitungkan variasi individu dan kemampuan problem solving mereka. Pembatasan ini membantu menjaga konsentrasi dan relevansi temuan penelitian dengan target populasi yang dituju. Dan yang terakhir yaitu konteks pembelajaran. Penelitian ini akan mempertimbangkan konteks pembelajaran yang diterapkan dalam penggunaan media pembelajaran inovatif dan kontekstual. Konteks pembelajaran tersebut dapat mencakup lingkungan kelas, waktu pembelajaran, dukungan dari guru, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat membantu guru dan siswa. Bagi guru, penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan problem solving siswa SMA. Dan bagi siswa SMA, penelitian ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep kimia dengan lebih baik melalui penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan kontekstual serta meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memahami konsep kimia. Dan secara praktis, membantu siswa SMA dalam memahami konsep kimia dengan lebih baik dan meningkatkan kemampuan problem solving siswa serta meningkatkan motivasi belajar siswa SMA dalam belajar kimia. Bagi sekolah dapat membantu memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan mengembangkan kurikulum dalam program pembelajaran kimia yang lebih efektif dan membantu guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang lebih efektif untuk digunakan. Landasan teori. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui proses aktif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi mereka juga secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui proses eksplorasi, penemuan, dan refleksi. Selanjutnya, teori pembelajaran kontekstual. Teori pembelajaran kontekstual menekankan bahwa siswa akan lebih mudah memahami konsep baru jika konsep tersebut dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, teori pembelajaran berwawasan. Teori pembelajaran berwawasan, insight learning, menekankan bahwa pemahaman konsep baru terjadi secara tiba-tiba dan spontan ketika siswa melihat hubungan antara konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh Supriyadi dan Putri pada tahun 2010, dengan sejumlah guru kimia SMA, diperoleh fakta bahwa pembelajaran kimia masih dirasakan sulit bagi sebagian siswa. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang variatifnya model pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga pembelajaran kimia kelas tidak menarik bagi para siswa. Selanjutnya, yaitu hipotesis penelitian. Pada hipotesis umum, terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan problem solving siswa SMA yang belajar menggunakan media pembelajaran inovatif dan kontekstual dengan siswa yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran tradisional dalam memahami konsep kimia. Dan pada hipotesis spesifik, siswa SMA yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran inovatif dan kontekstual menunjukkan kemampuan problem solving yang lebih baik dalam memahami konsep kimia dibandingkan siswa yang belajar menggunakan media pembelajaran tradisional. Dan pada hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan problem solving siswa yang belajar menggunakan media pembelajaran inovatif dan kontekstual dengan siswa yang belajar dengan menggunakan media pembelajaran tradisional. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen kuantitatif dengan desain pretest post-test with control group design. Variabel bebasnya penggunaan media pembelajaran inovatif dan kontekstual. Variabel terikat yaitu kemampuan problem solving siswa dalam memahami konsep kimia, dan variabel kontrolnya adalah hal-hal yang mempengaruhi kemampuan problem solving siswa seperti kemampuan awal, motivasi belajar, dan gaya belajar. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data.
Yang pertama yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Teknik ini melibatkan penyebaran pertanyaan tertulis kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang variabel yang akan diteliti. Yang kedua yaitu menggunakan teknik wawancara. Teknik ini melibatkan percakapan langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik observasi. Teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau kejadian yang diteliti. Dan yang keempat, menggunakan teknik tes dapat dilakukan dengan pemberian serangkaian pertanyaan atau tugas kepada responden untuk mengukur kemampuan atau pengetahuan tentang suatu hal dapat berupa tes standar yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Baiklah, sekian video presentasi tugas saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.